mungkin sedikit info bahwa saya pernah dihubungi oleh beberapa person dari televisi tertentu, ya. Bahkan yang terakhir itu tahun kemarin, jadi tahun 2012 kemarin. Meskipun saya sudah tidak bisa kemana-mana, masih ada yang langsung menghubungi saya, stasiun televisi di Jakarta, yang maksudnya seperti Mas tadi, Sumiran tadi. Namun jawaban saya pasti tidak, karena ini bukan tugas saya. Kalau saya mengatakan ya, maka tanggung jawab saya menjadi mengembang, melayang, mengembang, membesar, dan saya pasti tidak kuat untuk menanggungnya. Itu ya Mas, itu sebagai informasi saja. Kalau saya hitung, saya pernah dihubungi, paling tidak yang masih saya ingat sampai sekarang ini, ada 4 stasiun televisi Jakarta yang menghubungi saya. Tapi keempat-empatnya saya hanya bisa menjawab terima kasih dan tidak. Cukup sih kan? Cukup. Lanjut tuh. Yuk. Oke, waktu tinggal 2 menit lagi sih. Apa kita tutup dulu? Tadi ngeruskan pengumuman. Oh ya, oke. Saya sampaikan. Tadi ada website baru ya. Oke, apa itu namanya? Ya. www.survey.bmkd. Surveinya seperti biasa, Sierra Uniform Romeo Victor Echo Yankee. Yes. Oke, kecil semua ya. Yuk. Oke, survei terus? Survei BMKD. Disambung sih, Wo, nggak pakai underscore. Iya. BMKD. Sambung. Ya? Oke. BMKD itu singkatan dari berproses menuju kesejatian diri. Survei BMKD terus? Blogspot. Jadi BMKD.blogspot gitu. Ya, mohon maaf, audience, katanya terputus dan sedang dicoba lagi secara otomatis oleh modem kami untuk segera menghubungi Siwo Agus. Dan kita masih punya waktu sekitar 1,5 menit lagi ya. Mudah-mudahan Siwo bisa menyelesaikan memberikan halamat barunya. Oke. Iya. Baik. Oke, tadi katanya nanti kita hubungi lagi Siwo Agus Hidayat karena memang agak sedikit panjang. Kita harus mendengarkan dulu yang berikut ini. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the sound of family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. Or about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the sound of family. 105.8 Stay close to your family. Hai Light Audience, jangan pernah mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis dengan hidup ini. Karena tanpa Anda sadari, mereka akan mengambil sebagian besar mimpi-mimpi Anda dan menjauhkan Anda dari mimpi-mimpi itu. Mereka akan menguras energi Anda ketika Anda berdekatan dengan mereka. Impian Anda begitu berharga dan tidak pantas dipertaruhkan dengan mendengarkan orang-orang semacam itu. Saya Ari Sandi, The Big Performance Coach dari arisandi.com untuk Light FM. Jika Anda ingin mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lain, silakan kunjungi website saya arisandi.com untuk mendapatkan artikel ataupun audio-audio lain secara gratis. Salam hebat untuk Anda. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat.
Ya baik, kemudian kita lanjut lagi di sesi kedua. Saya akan coba open line lagi dengan Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, tadi terputus seperti biasa Siwo. Setiap terputus ya disambung lagi. Oke, tadi kita lanjutkan dulu Siwo masalah nama website yang baru itu sebelum kita terima telepon pertama untuk sesi ini. Silakan. Survei BMKD .blogspot ya. .blogspot.com. Oke, .com. Iya, ntar saya coba. Oke, jadi sekali lagi Letodians, Anda yang ingin melihat langsung melalui internet ya survei yang ada dari untuk acara ini, Anda bisa coba mengakses alamat terbaru dari Siwo Agus Hidayat, yaitu www.surveybmkd disatukan huruf kecil semua, www.surveybmkd.blogspot.com gitu Siwo ya. Baik, kita terima penelpon. Ya, kita terima telepon di 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Masih dari Sumiran dari Kalideres. Oke, Sumiran yang tadi ya. Yang terputus tadi. Oke, silakan. Gini, bukan pertanyaan saya bukan Siwo mau apa tidak, gitu. Tapi dengan tujuan saya mungkin apa ya, biar mereka yang seperti Ustadz atau seperti kiai bahkan seperti ulama biar tercerahkan, bahkan apa dalam tanda kutip keselamatan gitu, dan dengan tujuan beliau mau merevisi bahkan merenovasi barangkali keyakinan yang selama ini beliau menganggap paling benar bahkan gitu. Pertanyaan saya Siwo, overlappingkah saya punya pemahaman seperti itu, punya pendapat seperti itu, atau tertib berpikirkah saya, atau nurani atau ego saya kah yang bicara kalau saya punya pendapat begitu? Iya, baik. Bisa ditangkap Siwo ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Sumiran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Sumiran di Kalideres. Oke, kita terima SMS ya Siwo. Bacakan SMS ya. Oke, 2 SMS. Yang pertama dari Agus di Cakung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mohon disaringkan sebutan mukmin, muslim, mutakin, dan solihin. Apakah kata-kata itu ditujukan untuk orang-orang yang seperti apa? Oke, itu satu. Kemudian satunya lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siwo dan Mas Mik, bukan Mas Mik ini ya, saya sama Onyx. Oke, saya ingin men-sharingkan tentang pembahasan Siwo minggu-minggu yang lalu tentang mensucikan Allah. Kan menurut Siwo, manusia yang tidak suci tidak bisa mensucikan yang maha suci, yaitu Allah. Lalu bagaimana posisi kalimat subhanallah? Karena menurut guru saya, Habib Munzir Al-Musawa, ini disebutkan gurunya Siwo, Habib Munzir Al-Musawa, bahwa kalimat subhanallah adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Sebenarnya substansi kalimat tersebut terhadap manusia itu apa Siwo? Mohon sharingnya. Bisa ditangkap Siwo? Apa saya ulangi lagi? Cukup ya, silakan Siwo. Ya. Kita mulai dari Mas Sumiran. Wah, beliau bisa masuk 2 kali. Pertanyaannya, ternyata saya salah memahami. Belum lengkap sudah menyimpulkan itu akibatnya. Data belum lengkap, merasa sudah tahu, menyimpulkan. Ternyata salah toh. Ternyata pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, tertibkah pikiran saya yang berharap agar bla 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 tadi itu? Apakah ini berangkat dari ego saya? Oke,
Matur nuwun dan mohon maaf tadi saya tergesa-gesa, ternyata kesimpulan saya dalam memahami pertanyaan panjenengan salah. Saya revisi. Yang tadi anggap tidak ada, coret semua. Karena yang dimaksudkan Mas Sumiran ternyata bukan itu. Pemikiran saya seperti ini overlapping kah? Ego kah? Tertib kah? Gini Mas Sumiran, kalau pemikiran itu tidak, itu baik, bahkan itu sebuah dorongan yang menurut saya datangnya dari nurani. Semua yang mengajak kepada Tuhan, mengajak kepada kebenaran, itu pasti dari nurani. Jadi apakah itu dari ego? Bukan. Apakah itu berpikir yang overlapping? Tidak. Tapi hati-hati pelaksanaannya, hati-hati dalam praktisnya. Kalau panjenengan mendudukkan personal seseorang yang tidak relevan, prakteknya menjadi salah, prakteknya menjadi overlapping, dan bisa sangat dimanfaatkan oleh ego Anda. Ya, mungkin kalau yang sampean maksud itu saya, nah di situ data panjenengan tentang saya kurang lengkap. Data panjenengan soal bagaimana syarat-syarat proporsionalitas orang yang menduduki kursi-kursi tadi agar bla 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 tadi, kalau yang sampean maksudkan personalnya saya, maka di situ menurut saya ada overlapping. Bisa itu terjadi karena ikatan ego panjenengan kepada saya. Jadi kita bedakan mana yang sifatnya ide, mana yang sifatnya kreativitas, mana yang sifatnya inspirasi, dan beda dengan bagaimana prakteknya. Karena praktek itu syaratnya lebih banyak dibandingkan teori. Praktek itu terkait dengan situasi, kondisi, relevansi, proporsional. Sementara kalau ilmu, yang penting argumentasinya benar, yang penting tujuannya benar, niatnya benar, cara berpikirnya benar. Tapi untuk menjadi praktek butuh lebih dari itu, karena terkait dengan urfi, situasi, kondisi harus masuk. Nah, dalam masalah ide, kreativitas, inspirasi, itu syarat-syarat kondisional, situasional, itu tidak harus masuk ke yang teori tadi. Itu Mas Sumiran. Jadi apakah pemikiran seperti itu overlapping? Tidak. Apakah cara berpikir seperti itu sembarang? Tidak. Apakah ini dari ego saya? Bukan. Itu dari nurani. Sepanjang saya bisa melihat dengan indikasi-indikasinya. Namun ini riskan prakteknya bisa overlapping, bisa ditunggangi oleh ego, dan bisa menjadi tidak proporsional kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lain di dunia praktis. Itu Mas. Ya, terima kasih. Yang lanjutnya dari Mas Agus di Cakung. Apa sih mukmin
Apa sih muslim? Apa sih mutakin, solihin? Ini semua istilah-istilah agama. Kalau kita menggunakan kamus sosial, akan terjadi overlapping. Mukmin, orang yang beriman. Muslim, orang yang taslim. Muttaqin, orang yang bertakwa. Solihin, orang yang soleh. Nah, kita dikejar lagi. Apa definisi mukmin, muslim, takwa, soleh? Ya. Mukmin, orang yang beriman. Beriman itu ranahnya spiritual. Makomnya lebih tinggi dari yakin. Yakin lebih tinggi dari zon. Zon lebih tinggi dari syak. Syak lebih tinggi dari percaya. Lebih tinggi dari dogma. Lebih tinggi dari doktrin. Nah, jadi iman itu sangat tinggi. Iman tidak sama dengan yakin. Iman tidak sama dengan percaya. Iman tidak sama dengan dogma. Urutannya, percaya sejajar dengan dogma. Pada saat seseorang mulai berani berpikir kritis, akan tumbuh keraguan. Jadi ragu dalam proses itu baik, lebih baik dari percaya dan dogma. Manakala seseorang meneruskan perjalanannya dari fase ragu, dia terus berproses, menambah data, menambah analisa, menambah ilmu, dan seterusnya, akan prosesnya naik. Keraguan semakin diatasi, keyakinan semakin ditemukan. Yang tadinya cuma percaya, dogma, dia mulai kritis, ragu, lanjut, akan ketemu keyakinan sementara. Pada saat sampai pada kesimpulan final, maka itu menjadi yang disebut yakin. Itu masih daerah kepala, daerah rasional, daerah filosofis, daerah teoritis. Pada saat itu dilanjutkan dengan praktek kehidupan sehari-hari, akan menghayat dalam hati kita, akan hidup dalam spiritual kita, akan menjadi ikatan dalam jiwa kita, akan membentuk kepribadian kita. Itu yang disebut iman. Jadi iman itu sangat tinggi. Tapi kalau istilah masyarakat, wahai saudara-saudaraku seiman, enak aja kan? Dari mana kita tahu saya ini beriman atau saudara-saudara kita beriman? Ya, itu tentang iman. Muslim, orang yang taslim. Di sini tolong dibedakan dengan identitas agama yang sering ditulis di KTP. Agamanya apa? Islam. Dia juga disebut Muslim. Tapi saya tidak ke situ. Muslim adalah orang yang taslim. Bukan agama Anda apa? Islam, maka dia Muslim. Bukan itu yang saya maksud. Muslim adalah siapapun dia yang taslim. Taslim itu berserah diri kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai panglima hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai supremator kehidupannya, menjadikan Tuhan raja bagi dirinya, menjadikan Tuhan bertahta di hatinya. Itu orang yang taslim. Ya, orangnya namanya Muslim. Hati-hati, saya tidak
sedang berbicara tentang identitas sosial agama seseorang. Mutakin ini mengandung makna jamak yang kata tunggalnya takwa. Takwa sering dimaknakan orang yang takut. Tapi ya saya dulu begitu. Sekarang saya lebih memahami sebagai orang yang waspada. Ya, bukan takut. Ya, tapi ada sih konotasi makna takut di dalam kata takwa itu ada. Ya mungkin keterbatasan kemampuan saya mengajak saya harus lebih memakai yang makna waspada. Waspada kaitannya itu dengan penghambaannya kepada Tuhan dalam rangka mengesahkan Tuhan. Jadi itu dia waspada. Kalau model kalimat saya, seseorang yang waspada terhadap 3 hal. Waspada terhadap fokus tujuan, waspada terhadap waspada niat, waspada terhadap konsentrasi tugas. Itu yang dengan bahasa saya fahami sebagai takwa. Solihin, orang-orang soleh. Soleh itu baik. Siapa saja orang yang di jalur kebaikan disebut soleh, baik. Ya, orang baik itu makomnya bertingkat-tingkat. Muslim termasuk soleh, mukmin soleh, mutakin ya soleh. Jadi soleh itu cakupannya luas. Siapapun orang yang baik tujuan hidupnya, baik kewaspadaan niatnya, baik konsentrasi tugasnya, maka dia soleh. Terakhir Mas Onik Sam. Ya Siwo. Jangan tersenyum. Tadi terakhir siapa? Siwo cemerut dikit. Nggak tersenyum, cemerut dikit. Tadi terakhir dari siapa? Onik loh. Apanya? SMS-nya bukan dari Onik. Terakhir tuh dia manggil ke saya itu Mas Nik, maksudnya gitu. Tapi tidak menyebutkan nama. Ini dari hamba Allah lah kita sebutnya. Jadi di pending cari yang lain yang ada namanya. Oh gitu ya? Okay. Iya. Kita coba kali ini. Oke, ini dari Afwan. Bukan. Ini dari siapa nih? Wah, tidak ada namanya. Saya coba lewat. Ya lewat. Oke. Kemudian ini dari Awi. Itu budaya nggak baik. Iya. Nggak fair. Oke. Ini dari Awi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, ketika kita memfungsikan sesuatu, apakah memfungsikan sifatnya juga atau eksistensinya? Sudah. Ya. Itu dulu Siwo, nanti saya coba cari lagi. Ya udah. Lagi ya. Ini sebetulnya panjang ini. Panjangnya. Ya. Waktu berapa? Sisa? Sekitar 11 menit lagi ke depan Siwo. Mudah-mudahan cukup. Menfungsikan sesuatu itu sifatnya saja atau juga eksistensinya, atau ini tambahan saya, atau kedua-duanya. Ya. Mas Awi di Bekasi. Mungkin ini terkait dengan poin dari poin-poin bersyukur ya.
poin terakhir itu menfungsikan pemberian sebagaimana fungsinya. Fungsi itu apa toh? Fungsi sesuatu yang diberlakukan sesuai peruntukannya. Mungkin begitu ya. Mungkin bahasa saya masih bisa dikoreksi. Sesuatu yang kita berlakukan sesuatu itu sesuai peruntukannya. Untuk apa sesuatu itu? Itu saya pahami sementara ini sebagai fungsi. Misalnya, kita diberi mata. Nah, kita diberi mata itu, apakah kita berlakukan mata itu sesuai keperuntukannya? Mata itu untuk apa sih? Ya, itu saya pahami sebagai fungsi. Jadi di sini pembahasannya spesifikasi peruntukan dari suatu eksistensi. Itu Mas kayaknya. Dan itu tidak terkait dengan sifat, tapi dengan eksistensi. Eksistensi mempunyai spesifikasi keperuntukan. Pada saat kita memberlakukan eksistensi itu sesuai peruntukannya, maka sesuatu disebut berfungsi. Ya, menfungsikan sesuatu berarti kita memberlakukan sesuatu sesuai untuk apa dia diberikan, untuk apa dia dibuat, untuk apa dia ada, untuk apa dia wujud, untuk apa dia eksis. Nah, contoh mata, untuk apa dia ada, untuk apa dia diberikan, untuk apa? Ya, jawabannya untuk melihat. Ya, itu spesifikasi fungsional dari mata. Meskipun nanti masih ada hukum-hukum lainnya, karena melihat bisa tertib, bisa sembarang. Ya, betul fungsinya melihat, mata untuk melihat. Tetapi nanti terkait yang dilihat apa, nanti terkait lagi tujuannya apa, niatnya apa, caranya bagaimana. Tujuannya benar, mendekatkan diri kepada Tuhan. Niatnya benar, melaksanakan perintah Tuhan. Caranya salah. Yang dilihat aurat istri orang lain, yang dilihat aurat yang bukan muhrimnya. Nah tuh, caranya salah. Kalau yang dilihat itu aurat istrinya, aurat suaminya, nah masuk fungsi dari mata. Membaca itu juga fungsi lain, pengembangan dari melihat. Tapi juga harus relevan, yang dibaca apa. Itu contoh praktis. Menfungsikan berarti memberlakukan sesuatu sesuai peruntukannya. Untuk apa dia ada, untuk apa dia dicipta, untuk apa itu diberikan kepada saya. Itu contoh tadi mata. Yang terpenting adalah
saya diberi pikiran. Untuk apa? Apakah fungsi pikiran? Ya untuk berpikir. Ya, masalahnya tujuannya apa? Niatnya apa? Caranya bagaimana? Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Kalau pikirannya atau yang dipikirkan sembarang, ya pasti tidak sesuai peruntukannya, berarti tidak fungsional. Ada yang lebih penting. Nafas, dia eksis, dia wujud, dia dicipta, diberikan untuk kita. Peruntukannya untuk apa? Wah, nafsunya besar sekali. Bagus kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Dia itu nafsunya luar biasa. Bagus kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Nafsu makan, nafsu kaya, nafsu seksual, nafsunya besar sekali. Bagus kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Tapi kalau tujuannya tidak benar, niatnya tidak benar, caranya tidak benar, semakin besar nafsunya, semakin merusak dirinya, merusak sekitarnya, akan membuat jalur kepada dirinya, yang jalur itu akan mengalirkan hidupnya ke lembah kesengsaraan. Endingnya pasti kehancuran, kesengsaraan. Ada yang lebih penting dari itu. Apa? Nurani atau akal. Apa peruntukannya? Ya. Untuk apa dia dicipta? Dia diwujudkan, dia eksis dan diberikan kepada saya. Untuk apa? Selalu mengajak kita kepada Tuhan, selalu mengajak kita kepada kebenaran, selalu mengajak kita kepada kebersamaan. Ya, kalau alur itu, kalau nurani itu kita apa tadi ya, kita apa tadi ya kita pakai sesuai peruntukannya, kita sikapi sesuai peruntukannya, maka pasti akan dia akan diikuti oleh akibat-akibat yang merentangkan jalur-jalur ke depan, akan membuat proses-proses kehidupan dan akan mengalirkan kehidupan kita ke arah Tuhan, ke arah kebenaran, ke arah kebersamaan. Sadar atau tidak, kita akan dihanyutkan oleh alur itu. Proses hidup kita akan ditarik oleh alur itu menuju kesuksesan,
menuju kesejahteraan, menuju kesempurnaan. Itu sedikit banyak yang saya pahami tentang apa menfungsikan sesuatu itu, sifatnya atau eksistensinya. Jawaban saya, eksistensi sesuatu yang kita berlakukan sebagaimana peruntukannya. Jadi itu terkait dengan eksistensinya. Cukup? Ya. Tapi sewaktu Pas sekali sih, jam 10. pas sekali. Teman-teman, mohon pamit. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Mohon antum berkenan untuk berpartisipasi dalam survei BMKD. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan iya, tadi seperti informasi yang Siwa sampaikan bahwa Anda bisa coba untuk masuk ke blogspot Siwa Agus dan blogspot BMKD atau berproses menuju kesejahteraan diri. Dan alamatnya sekali lagi saya sebutkan, yaitu www atau www.surveybmkd.blogspot.com. Ya, sekali lagi Anda coba bisa mengunjungi ke alamat tadi www.surveybmkd.blogspot.com. Baik, Letadians, dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Juni 2013. Insya Allah di minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Artinya saya Sam Onyx, kemudian juga Jack Plam dan Sarif Mokodompit mohon diri. Terima kasih Letadians untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk keterbatasan yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.